Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami sampai hari ini ya Tuhan. Kami percaya selalu ada harapan di dalam-Mu, dan harapan di dalam-Mu itu hidup ya Tuhan, dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, bahkan yang mustahil sekalipun bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jalan di hidupmu telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanku. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanku. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidup. Masih ada kuasa yang tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah
kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup hidupku sekarang. Masih ada Tuhan. Mari bangun iman kita, saudara. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup hidupku sekarang. Yes. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Oh, mari sembah. Ku percaya tiada yang mustahil. Waktu kami percaya, waktu kami percaya kepadamu. Oh ya la 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 ya shaka la 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 ba 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 ba. Oh ya la 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 la. Waktu kami gak sanggup, kami percaya Kau yang sanggup Tuhan. Waktu kami melihat mustahil, kami percaya di dalam-Mu ada ketidakmustahilan Tuhan. Oh la 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 ya shaka la 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 ba 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 ba. Waktu kami lihat gak mungkin, bagimu tak ada yang tak mungkin Tuhan. Oh ya la 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 ba 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 ya shaka la 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 la. Kita la la ba da shaka la ba ka la la ba 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 ya la 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 ba ya shaka la 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 la. Oh ya la 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 ba ya shaka la ba ka la la ba 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 ba. Jesus, yes Lord. Aku percaya Tuhan. Dia la 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 ba da shaka la ba ka la la ba shaka. Oh ya la 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 ba ka shaka la ba ka la 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 ba shaka la ba la la ba ba ba. Oh ya la 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 ba shoda la la ba ba ya la 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 ba. Oh ya la 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 ba shaka la 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 ba. Yes, yes. Engkau layak Tuhan. Engkau layak, kepadamu kami berpegang Tuhan Yesus. Mulia la ba la la ba la la ba ba la la ba 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 ya shaka la ba la la la. Oh ya la ba la la ba la la ba la la ba la ba la la ba la la ba 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 ba. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Amin Tuhan. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Katakan dengan iman saudara. Masih ada Tuhan, kami memandang masih ada kuasa. Makasih Kau hadir di sini, di sini di rumah kami, dimanapun kami berada. Hidupku sekarang masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Ku yakin Kau hadir di sini. Wow, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami mengangkat tangan, yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di
lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Wow, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di sini dan kehadiran-Mu sungguh nyata, kemuliaan-Mu Kau nyatakan Tuhan di sini, bahkan juga atas seluruh negeri ini ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, dan diberkatilah pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan presiden kami dan wakilnya ya Tuhan, Bapak Ma'ruf Amin. Diberkatilah jajaran pemerintahan kami yang ada di kabinet maju ini ya Tuhan, para menteri, oh para wakil rakyat yang ada di MPR, DPR Tuhan, para jajaran keamanan di bangsa kami ini, TNI, Polri dan BIN ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga ya Tuhan garda terdepan ya Tuhan di bangsa ini, para ahli tenaga kesehatan ya Tuhan, yang terus ya Tuhan sedang berjuang ya Tuhan, dan terus mengendalikan COVID-19 di bangsa kami ini ya Tuhan. Dan kami perkatakan kepada krisis kesehatan dan krisis ekonomi, diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah ya Tuhan Yesus juga ya Tuhan. Oh Tuhan, kota Jakarta ya Tuhan, di mana kami ada, diberkatilah ya Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan turun tercurah ya Tuhan atas kota kami ini. Dan diberkatilah ya Tuhan para pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas kami. Diberkatilah ya Tuhan Bapak Gembala pembina kami dan keempat wakilnya, dimanapun Tuhan mengutus mereka dalam ibadah online, penyampaian firman yang mereka lakukan. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, pengurapan-Mu tercurah atas mereka ya Tuhan. Terima kasih, berkati rumah tangga mereka ya Tuhan, istri anak menantu cucu mereka. Demikian juga kami berdoa untuk gembala rayon kami ya Tuhan, Bapak Insinyur Yongki Tovan Wijoyo MTH. Berkati ya Tuhan hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, damai sejahtera dan kekuatan yang baru turun tercurah atasnya, pengurapan-Mu tercurah atasnya ya Tuhan. Dimanapun dia menyampaikan firman hari ini, Tuhan Kau berikan kekuatan, pengurapan-Mu yang mampu ya Tuhan mengubah setiap hati umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Dimanapun dia menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih, berkati istri, anak menantu cucunya ya Tuhan. Diberkatilah keluarga besarnya dalam nama Yesus. Diberkati juga kedua wakilnya di rayon ya Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta Ari Nugroho dan hamba-Mu Bapak Pendeta Muhammad Riza Solihin ya Tuhan. Diberkatilah kedua hamba-Mu ini ya Tuhan yang menopang gembala rayon kami. Diberkatilah penggembalaan pelayanan mereka. Demikian juga hamba-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, Bapak Pendeta Edwin ya Tuhan, yang memimpin kami di tempat ini sebagai gembala, sebagai pemimpin kami. Berkati ya Tuhan, berkati ya Tuhan pelayanannya, berkati pekerjaannya ya Tuhan di dunia marketplace, berkati rumah tangganya ya Tuhan. Berkati istri, anak menantu cucunya, keluarganya, orang tuanya, berkati ya Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu tercurah atasnya. Terima kasih Bapa, diberkatilah ya Tuhan taman doa rumah pengorbanan juga, di mana kami boleh melihat dan kami boleh melihat kebangkitan para pasukan mempelai-Mu. Diberkatilah juga ya Tuhan umat bangsa pilihan-Mu Israel. Damai sejahtera tercurah atas kota kudus-Mu Yerusalem. Dan biarlah ya Tuhan kami penginjilan kembali ya Tuhan kepada umat bangsa pilihan-Mu ini. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan, biar Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan melawat umat-Mu ya Tuhan Yesus yang sedang menyaksikan ibadah ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau bersorak bagi nama-Mu yang hebat, nama-Mu yang perkasa dan ajaib yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Serukan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak di nama-Mu yang kudus. Haleluya.
dibaharui. Allah bergirang dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Dia dahsyat dan Dia ada di tengah-tengah kita. Saudara percaya, katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the Man of Integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang Ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi Dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang Dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa.
Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memperkatakan visi Tuhan Pentakosta yang ketiga, saudara. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita sama-sama katakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Jemaat Tuhan, berikut kami sampaikan informasi kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Selamat menyaksikan. Bagi seluruh gembala KUL, dihimbau untuk mengkoordinasikan anggota KUL-nya agar segera melakukan ibadah KUL secara online. Untuk waktu ibadah KUL dapat disesuaikan supaya ibadah tidak terlalu lama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya, dapat ditransfer melalui nomor rekening BCA di nomor rekening 2910658541 atas nama GBI Lenteng Agung, dan mengirimkan bukti transfer ke nomor WhatsApp di 0812 9671 0878 dan 0812 9874 7285. Demikian informasi kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kehadiran dan kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan.
Terima kasih Engkau yang layak ditinggikan, dipuja dalam hidup kami. Nggak ada yang lain Tuhan. You are the only one, hanya Kau satu-satunya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan hidupku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Makasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Amin. Makasih Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Terus kami menapaki bulan Januari 2021 dan kami percaya kami punya harapan yang baru, kami punya kekuatan yang baru, bahkan kami punya janji Tuhan yang sedang Tuhan genapi dalam kehidupan kami, khususnya di awal tahun 2021 ini. Terus pimpin kami secara khusus melalui visi yang Tuhan sudah sampaikan melalui gembala pembina kami, tahun integritas, the year of integrity. Biarlah itu terus terpatri dalam hati dan pikiran kami. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengalaminya. Kami punya pengalaman bersama Tuhan dalam tahun integritas ini. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami siap menyambut firman-Mu yang adalah kebenaran dari Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Dimanapun saudara berada, di rumah, dimanapun saudara sedang menyaksikan tayangan ini. Saya berdoa, berharap saudara dalam keadaan baik-baik, sehat semuanya, terus bergairah dalam Tuhan.
langsung masuk dalam firman Tuhan. Ini adalah seri yang ketiga sesuai janji saya di minggu pertama, bahwa akan ada serial khotbah yaitu The Power of Integrity. Yang pertama jelas integritas berarti kejujuran. Seri yang kedua integritas berarti komitmen, dan setiap seri ada pengajaran dan juga ada arti dan juga tentu ada cara penerapannya dalam kehidupan praktis sehari-hari buat saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita masuk yang ketiga, sebelum masuk dalam pengertiannya kita harus membaca terlebih dahulu visi yang Tuhan sudah sampaikan melalui gembala pembina kita, The Year of Integrity. Ayat yang mendasari di visi Tuhan tahun 2021 ini adalah Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Nanti kita baca ayat yang berikutnya, tapi yang pertama kita baca dulu ayat ini. Ada di layar, saudara bisa baca. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Haleluya. Kita baca ayat berikutnya, Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya amin. Demikian firman Tuhan. Yang percaya sudah membaca firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, ini 2 ayat yang saudara hafalkan, saudara baca tiap hari. Karena ini mendasari yang akan mengawal kita di tahun integritas ini. The Year of Integrity. Baik, pada seri yang ketiga, The Power of Integrity, kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan. Kalau yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari Yusuf. Arti tentang integritas dalam kehidupan Yusuf. Yang kedua, kita belajar arti integritas dari kehidupan Daniel. Dan yang ketiga, kita belajar arti integritas dari kehidupan Habakuk. Ya, Habakuk. Ada ayatnya yang sangat terkenal, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Yang sudah membaca dan percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Integritas dalam kehidupan Habakuk sedikit berbeda pengertiannya dan akan menambah di dalam pengertian yang saudara sudah dapatkan pada seri-seri sebelumnya. Seri sebelumnya jelas integritas dalam kehidupan Yusuf berbicara tentang kejujuran. Integritas dalam kehidupan Daniel berbicara tentang komitmen. Sekarang integritas dalam kehidupan Habakuk berbicara tentang apa? Tentang tanggung jawab. Tentang apa? Tanggung jawab. Jelas dalam ayat yang tadi kita sudah baca, sekalipun keadaannya tidak mengenakan ya, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan lain sebagainya, kondisi-kondisi yang seolah-olah tidak mengenakan, seolah-olah berbalik dari keadaan yang normal, artinya sedang turun grafiknya begitu ya, keadaannya sedang menyedihkan, menekan, ada pressure di sana. Tetapi Habakuk memberikan satu statement yang luar biasa sehingga dia tetap dapat melakukan bagiannya dengan penuh apa? Tanggung jawab. Itu adalah integritas Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Haleluya ya.
Tidak ada ladang, tidak ada buah, tidak ada zaitun, tidak ada lembu sapi. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Integritas, perhatikan mentalitas yang Tuhan tanamkan, Tuhan ajarkan kepada seorang yang bernama Habakuk. Dan di dalamnya ada yang namanya integritas. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, luar biasa. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Jadi bukan masalah pohon ara berbunga kekuatannya, bukan pohon anggur berbuah kekuatannya, bukan ladang-ladang, kambing domba, bukan harta kekuatan daripada Habakuk, tetapi kekuatannya adalah Allah Tuhanku. Haleluya. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dia bisa bergerak dengan cepat kemanapun, seperti yang Tuhan inginkan untuk memberitakan pesan Tuhan, untuk menyampaikan pesan Tuhan, karena dia seorang nabi. Ya, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, ya, untuk melakukan tugasnya, untuk menunaikan, menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. Mengapa kita harus memiliki tanggung jawab yang juga dimiliki oleh Habakuk, Bapak-Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Yang pertama, tanggung jawab memperlengkapi kita menjadi pemimpin. Garis bawahi, tanggung jawab memperlengkapi kita sebagai pemimpin. Pemimpin harus punya yang namanya integritas. Kenapa? Karena di dalam integritas ada yang namanya tanggung jawab. Yakobus 1 ayat 23, 24, ini dasar firman Tuhannya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan segera ia lupa bagaimana rupanya. Jadi orang yang tidak bertanggung jawab itu hanya mendengar saja, habis itu lupa. Kenapa? Terbukti tidak melakukannya. Saya berdoa kita semua sedang diajar dalam satu proses yang namanya proses bertanggung jawab. Jangan bicara pemimpinnya dulu. Kalau saudara bertanggung jawab terhadap hal-hal yang Tuhan sudah ajarkan, termasuk di dalamnya mendengar firman Tuhan dan melakukannya, mendengar tiap pagi melakukannya, mendengar hari Minggu melakukannya, mendengar dalam ibadah online ini dan melakukannya, saudara sedang belajar untuk punya yang namanya tanggung jawab. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih karunia, sudah menerima keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan. Setelah itu tahap demi tahap tanggung jawab saudara sudah selesaikan, sudah tunaikan, sudah tuntaskan, terus maka saudara akan dipercaya untuk menjadi pemimpin. Mungkin pemimpinnya skala yang kecil dulu, tidak apa-apa, tapi itu pun sudah pemimpin. Pemimpin di dalam keluarga, pemimpin dalam sekolah, dalam kegiatan teman-teman, pemimpin dalam pelayanan, pemimpin sebagai gembalaku, tidak ada masalah. Saudara sudah diajar untuk bertanggung jawab dan diposisikan sebagai pemimpin. Puji Tuhan. Amsal 6 ayat 6-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut pun ternyata punya tanggung jawab, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, tidak ada pemimpinnya, tidak peduli diawasi atau tidak, dia tetap bekerja, dia menyediakan roti di musim panas, dia tetap mengumpulkan makanannya. Semut punya integritas, kita diminta belajar dari semut. Saya berdoa kita semua mendapatkan hikmat, mendapatkan kebijaksanaan dari apa yang dilakukan semut dan apa yang ditulis dalam Alkitab tentang semut ini. Ya, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Puji Tuhan. Satu ayat lagi kita akan baca ya tentang tanggung jawab untuk memperlengkapi kita menjadi pemimpin. 1 Korintus 4 ayat yang kedua ada di layar saudara. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah mereka yang ternyata dapat dipercayai. Haleluya. Dipercayai. Katakan bersama-sama 1, 2, 3. Dipercayai. Haleluya. Saya berdoa saudara menjadi anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan orang-orang yang dipercayai. Begitu saudara menunjukkan tanggung jawab, suatu hal yang kecil, tugas yang kecil, ya, tanggung jawab untuk memimpin sebuah kelompok kecil, tanggung jawab untuk katakanlah melakukan apa yang saudara baca dalam renungan pagi hari, tanggung jawab untuk mengelola keuangan saudara, ya. Tanggung jawab untuk mengelola bisnis, bahkan tanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada saudara,
maka berjalannya waktu, kepercayaan yang diberikan saudara akan bertambah-tambah. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Jadi kalau kita mau flashback Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sederhana sekali konsepnya. Kalau saudara sebagai karyawan, saudara bertanya-tanya, kok saya nggak dipercaya-percaya ya sama bos ya? Kok saya nggak ditambah-tambah ya kepercayaannya? Kok saya nggak dikasih pekerjaan-pekerjaan yang baru, tugas-tugas yang baru ya? Jawabannya sebenarnya sederhana. Apakah saudara sudah menunjukkan tanggung jawab di pekerjaan yang saudara kerjakan sekarang ini dengan baik dan ditunjukkan, dilaporkan kepada pemberi tugasnya? Kalau tanggung jawab saudara dalam hal-hal yang kecil itu tidak pernah beres, ataupun beres karena dipaksa-paksa, beres kalau ditanya-tanya, beres kalau ditekan-tekan, saya tidak terlalu yakin bahwa pimpinan saudara akan memberi tambahan kepercayaan. Nah, ya, kita semua boleh koreksi. Sama halnya juga dalam pelayanan Bapak Saudara dikasih Tuhan. Ya, sama juga di dalam kepercayaan saudara dipercaya tentang keuangan, berkat keuangan dari Tuhan. Kalau saudara punya tanggung jawab di hadapan Tuhan, maka saudara akan kelola dengan baik. Mana yang benih, mana yang dimakan, mana yang ditabur. Ya, itu nanti konsep yang saudara juga sudah pernah menerima pengajaran itu. Mana yang dimakan, mana yang ditabur, benih. Ya, mana yang dikembalikan kepada Tuhan. Ya. Dan kalau saudara melakukan hal itu, maka kepercayaan dari Tuhan juga akan bertambah-tambah. Jadi jangan menuntut atau mempertanyakan atau klaim atau komplain kepada Tuhan. Kok saya nggak dipercaya dengan berkat keuangan? Pertanyaan sederhana, dengan keuangan yang sekarang bagaimana saudara tanggung jawabinya di hadapan Tuhan? Tuhan tidak akan memberikan kepercayaan tambahan apabila yang sekarang ini belum bisa melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, maju terus, belajar supaya tanggung jawab itu kita lakukan dengan baik dan benar, dan saudara dipercaya lebih lagi oleh Tuhan. Haleluya. Tanggung jawab yaitu mengerjakan tugas dengan tuntas, kemudian dipercaya menjadi pemimpin, dan yang terakhir apa? Semakin dipercaya. Taruh tangan di dada, katakan semakin dipercaya. Katakan semakin dipercaya. Haleluya. Biar doa itu menjadi doa yang menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, kita masuk yang kedua Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus punya yang namanya integritas yang berarti tanggung jawab. Yang kedua adalah tanggung jawab menjadikan kita tahan uji. Nah, ini dia ya. Tadi sudah digambarkan kehidupan Habakuk. Bagaimana situasinya tidak mengenakan, bagaimana situasinya sangat menyedihkan, bahkan panen pun tidak ada. Seperti sekarang, keadaannya semua turun, keadaan semua lemah karena ada pandemi ya. Tahun 2020 kita sudah mengalami. Tetapi Bapak Saudara yang kasih Tuhan, karena kita punya integritas, kita punya tanggung jawab di dalamnya, maka Tuhan menjadikan kita apa? Tahan uji, tahan banting Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jelas Habakuk berkata apa? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Tetap orang tahan uji itu bukan hanya dia bertahan, tetapi dia maju, bahkan dia menunjukkan bahwa dia bersuka cita. Ya, bahwa dia bersuka cita. Aku beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku, karena kekuatannya bukan terletak pada keadaan di sekitarnya yang sedang menurun. Kekuatannya terletak kepada, dikatakan Habakuk apa? Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Oh, haleluya. Ya. Jadi sumbernya benar, sumber kekuatannya benar. Ya. Ada Bapak Ibu Saudara bisa melihat bagaimana seorang yang mengalami kebangkrutan, katakanlah begitu, tiba-tiba stres, down, depresi, bahkan mentalnya terganggu, ya, bahkan sampai drop, tidak bisa bangkit kembali. Berarti jelas kekuatan yang selama ini dia gantungkan itu kepada harta benda duniawi. Ya, kambing domba, kalau dunia modern sekarang itu ya berarti uang, deposito, harta, kekayaan dan lain sebagainya. Itu perlu memang kita untuk dapat mengelolanya dengan baik, iya. Untuk pelayanan dan lain sebagainya, untuk pekerjaan, untuk menghidupi kita, iya. Tetapi kita tidak bergantung kepada itu. Kekuatan kita tidak terletak pada itu semua. Tetapi seperti firman Tuhan katakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Allah Tuhanku, Allah Tuhan kita itu yang menjadi kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Yang mengandalkan Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Dan Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu kejadian yang juga
luar biasa bagaimana seorang hamba Tuhan yang dalam Alkitab ditulis, yang bagaimana tanggung jawab menjadikan kita tahan uji, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya ambil satu contoh supaya saudara tahu perbandingannya dan mudah menyimpulkannya. Dikatakan, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini, karena dia dihukum masuk ke dalam bara api. Ya, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, membuat orang tahan uji sekalipun diancam. Kalau nggak menyembah, hukuman mati. Kalau nggak menyembah, masuk dapur api. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, dia tahan uji. Dia bertanggung jawab terhadap imannya kepada Tuhan. Dia tahu apa yang dia lakukan sebagai hamba Tuhan, dan dia berkata, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas Tuanku yang Tuanku dirikan itu. Tanggung jawab di dalam Tuhan membuat saudara dan saya tahan uji dalam segala keadaan, termasuk kekeringan, kemiskinan dan sebagainya, tetapi juga termasuk dalam tekanan, bahkan dalam mengancam, tekanan itu yang mengancam nyawa saudara dan saya. Betul. Puji Tuhan, saudara diberikan satu rahasia bagaimana saudara bisa tahan uji. Punya integritas artinya punya tanggung jawab. Saat saudara bertanggung jawab, saudara dibuat oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan yang tahan uji. Haleluya. Bersukacita dalam Tuhan, katakan amin. Haleluya. Orang-orang yang tahan uji katakan amin. Orang-orang yang siap punya tanggung jawab di hadapan Tuhan katakan yes. Oh haleluya. Bapak saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita harus punya tanggung jawab? Karena tanggung jawab menjadikan kita dewasa rohani. Haleluya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kalau saudara baca di Ulangan 6 ayat 5 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kamu perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, ataupun apabila engkau bangun. Ini orang yang dewasa rohani itu selalu membagikan apa yang dia miliki buat orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Tahu tugasnya, tahu bagiannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Makanya kalau orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, maka dia juga akan sadar bahwa orang lain pun perlu diberkati, perlu menerima kasih, perlu menerima pengajaran, perlu menerima apa yang namanya firman Tuhan. Haleluya. Tanggung jawab menjadikan kita dewasa rohani, punya tugas, tahu bahwa tugasnya harus dikerjakan sampai tuntas. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sekali lagi, ayat ini saya yakin sudah saudara kenal, saudara tahu, bahkan sudah saudara lakukan juga. Matius 28 ayat 18-20, amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas Bapak saudara dikasih Tuhan bahwa saudara dan saya harus memiliki integritas yang di dalamnya ada pengertian, yaitu apa? Tanggung jawab. Seperti yang sudah dilakukan oleh Habakuk. Dia tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan misinya, menyampaikan pesan Tuhan bagi umat Israel pada zamannya. Luar biasa. Tanggung jawab membuat kita, saudara dan saya, anak-anak kita, pelayan-pelayan Tuhan, menjadi dewasa rohani. Dimanapun saudara ditempatkan, di wilayah pelayanan apapun, di tempat pekerjaan apapun, di tempat usaha apapun, di toko dimanapun, ya, di pasar manapun, di pertokoan manapun, ya, komplek ruko manapun, saudara punya kedewasaan rohani. Kenapa? Saudara tidak mengandalkan sekitar, keadaan, tidak bergantung kepada keadaan, tetapi saudara mengandalkan Tuhan. Sehingga saudara dengan yakin, dengan mantap saudara melangkah dan menyelesaikan tanggung jawab saudara.
ya, yang menjadi bagian saudara, ya. Yaitu salah satunya juga memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan, memberitakan kabar keselamatan. Sehingga orang lain juga diberkati dalam dari kehidupan saudara. Saudara dipakai Tuhan menjadi alatnya. Tanggung jawab menjadikan kita dewasa rohani, dan dewasa rohani membawa kita untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Itulah Bapak Saudara yang kasih Tuhan, jelas bahwa 3 hal ini, mengapa kita harus memiliki tanggung jawab? Karena tanggung jawab memperlengkapi kita menjadi pemimpin, tanggung jawab menjadikan kita menjadi tahan uji, dan tanggung jawab menjadikan kita menjadi dewasa rohani. Haleluya. Jadi saudara, kalau saudara berdoa di akhir tahun 2020 dan saudara berdoa kepada Tuhan untuk masuk tahun 2021 dan saudara berkata, Tuhan jadikan aku lebih lagi dewasa rohani. Artinya saudara sedang diajar untuk memiliki yang namanya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Haleluya. Semakin mengerti ya apa arti yang dimaksud dengan tahun integritas, tahun di mana kita diajar mengenai kejujuran. Seri yang pertama, ingat saudara bisa putar lagi pelan-pelan sambil saudara belajar dan catat. Yang kedua adalah di mana saudara memiliki pengertian tentang integritas, yaitu komitmen di dalamnya. Dan yang ketiga, seri yang terakhir dalam bulan Januari ini saya harus sampaikan, yaitu integritas berarti tentang apa? Tanggung jawab. Saya berdoa saudara semua hari-hari ini sedang diajar, diproses, diperlengkapi untuk saudara memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang siap memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita satukan hati kita untuk firman Tuhan dan siapkan hati saudara untuk menerima berkat Tuhan. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini sudah kami terima bagaimana kami semakin mengerti, khususnya dalam seri pengajaran firman Tuhan, The Power of Integrity, di mana kami yang pertama mengerti tentang arti integritas, yaitu kejujuran, dan yang kedua komitmen, dan yang ketiga tentang tanggung jawab yang hari ini kami pelajari, bagaimana mempraktekannya secara langkah-langkah praktis dalam kehidupan kami. Dan kami belajar dari satu orang hamba-Mu yang bernama Habakuk. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Kau nyatakan kebenaran-Mu bagi kami, sehingga kami mengerti bahwa kami harus memiliki tanggung jawab. Karena tanggung jawab memperlengkapi kami menjadi pemimpin, tanggung jawab menjadikan kami tahan uji, dan tanggung jawab menjadikan kami dewasa rohani. Terpuji nama Tuhan. Siapkan hati dan hidupmu menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan dan siap diajar tanggung jawab oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya.